Ya, baik Pak Irfan, ini tadi kita sudah dengar bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan oleh Bapak Anwar Abu Bakar selaku Kakanwil dan juga ada Prof. Abdul Hamid juga. Ini soal mengenai dananya dana haji nanti seperti apa. Bagaimana tanggapan Pak Irfan sendiri untuk setidaknya meminimalisir rasa kekecewaan dari para calon jemaah haji yang bertanya-tanya ini. Ini kok batal 2020 padahal sudah tahun-tahun berikutnya nanti sudah ada jadwal baru lagi. Seperti itu Pak. Silakan Pak Irfan. Saya kira pesan ini perlu diketahui dan dipahami oleh semua calon haji kita. Nah, olehnya itu sekali lagi saya tegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Kandep Agama dengan segenap jajarannya sampai ke bawah untuk memberi pengertian kepada jamaah haji kita bahwa kondisi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa kalau kita melaksanakan haji kemungkinan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, olehnya itu menurut saya ini yang perlu disosialisasikan secepatnya. Karena tertutup kemungkinan yang saya sampaikan tadi, pengumuman secara tidak dilakukan yang agama itu bisa melakukan kegaduhan masyarakat kita. Apalagi kita tahu Pak, jamaah haji kita adalah jamaah haji yang sudah antri dan antrian panjang yang ternyata tiba-tiba tahun ini kita menghadapi pandemi COVID sehingga mereka tidak bisa berangkat ke tanah suci. Nah ini jadi mungkin yang paling penting menurut saya dengan memanfaatkan seluruh media yang ada, memanfaatkan seluruh jaringan yang ada, masyarakat kita calon jemaah haji diberi pengertian yang mendalam. Saya kira mereka akan mengerti kalau diberi penjelasan baik. Pesan-pesan saya terutama kepada jemaah haji, saya kira mari kita menerima kenyataan yang ada ini karena ini adalah bagian dari ya mau tidak mau ini adalah rencana Tuhan juga. Ya mudah-mudahan dengan niat yang sudah kita lakukan ini, saya kira itu sudah bernilai ibadah dan saya kira oleh Allah. Yaitu kita harus memahami pengertian keputusan sudah diambil. Ya saya kira ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita semua. Karena jangan sampai misalnya kita pergi haji tapi justru menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Nah, saya kira kita harus siapapun hari ini, siapapun harus berkorban dengan kondisi yang ada hari ini, dengan pandemi COVID ini. Kita semua harus berkorban dan salah satu pengorbanan adalah ya kita tunda keberangkatan kita sampai waktu yang kondusif yang ditentukan oleh baik WHO mungkin maupun oleh pemerintah Saudi maupun pemerintah Republik Indonesia. Dan harapan saya kepada Kementerian Agama, ya mari kita memberi pengertian yang baik kepada jamaah haji kita, calon jamaah haji kita. Mari kita melakukan langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Ya, saya kira itu harapan kami. Ya baik, Pak Irfan. Terima kasih. Saya ke Pak Profesor Abdul Hamid Paduni selaku yang menangani dana haji pusat ini. Bagaimana harapan Bapak sendiri untuk perkembangan sektor perekonomian yang ada di Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya, Pak? Iya, terima kasih. Saya tadi setuju sekali dengan Pak Irfan dari Kementerian tadi bahwa ada dua komunikasi yang paling utama saat ini yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita berharap Pak Kanwil dan jajarannya bisa memberi komunikasi yang baik kepada calon jemaah haji bahwa ini memang ya dalam rangka menghindari mudarat yang ada. Ya tentu ya ada maslahat yang tertunda, tetapi insya Allah maslahat yang tertunda ini dan mohon nanti pembenaran dari Pak Kanwil. Bagi saya beranggapan bahwa sudah niat tahun ini untuk berangkat dan semuanya sudah siap, kemudian tertunda untuk tahun depan, insya Allah amal ibadahnya tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu difahami secara baik oleh masyarakat untuk tidak menimbulkan kegaduhan.
Yang kedua, insya Allah kami akan mengkomunikasikan terus bahwa dana yang ada, dana jamaah yang ada, insya Allah seluruhnya aman, seluruhnya siap digunakan, dan kalau tidak digunakan tahun ini, maka tentu tetap akan ditempatkan pada penempatan dana-dana syariah yang akan menghasilkan nilai manfaat atau hasil yang lebih besar lagi. Dan hasil yang lebih besar lagi tentu akan berdampak karena dikembalikan seluruhnya kepada jamaah, baik melalui virtual account maupun tambahan subsidi untuk pemberangkatan tiap tahunnya. Jadi tentu ada manfaat tambahan karena dana ini tidak digunakan pada tahun ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kami terus akan mengklarifikasi berbagai isu-isu yang berkembang dalam 1-2 hari ini. Termasuk ada isu yang sangat berkembang bahwa pemberangkatan haji Indonesia tidak berangkat karena dananya digunakan COVID. Ada yang mengatakan bahwa dananya dipakai untuk mengamankan rupiah oleh pemerintah. Semuanya ini tidak benar, gitu kan. Tadi saya katakan bahwa uang yang 14 triliun bersama valuta asing yang tidak jadi dipakai oleh Kemenak ini tentu akan tetap ditaruh di bank syariah dan investasi syariah yang hasilnya tentu akan diterima kembali oleh calon jemaah haji. Jadi sama sekali tidak ada digunakan oleh pemerintah untuk baik COVID maupun untuk penanganan rupiah, penguatan rupiah dan seterusnya. Jadi ini yang harus terus dikomunikasikan agar supaya calon jemaah haji, masyarakat umat Islam dengan tenang bisa menerima apa keputusan yang diambil oleh pemerintah karena ini semuanya untuk kebaikan kita. Dan yang kedua adalah insya Allah dananya akan aman dan akan menghasilkan nilai maslahat, nilai manfaat yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Prof. Abdul Hamid. Saya terakhir ke Pak Anwar Abu Bakar selaku Kakadwil Kemenak Sulsel. Ini kita dibatasi oleh waktu juga Pak. Terakhir ini harapannya Bapak sendiri selaku Kakadwil Kemenak Sulsel, bagaimana cara Anda untuk menjalin chemistry teruntuk untuk calon jemaah haji yang batal berangkat? Ya, terima kasih. Tentu di balik apa yang terjadi pasti akan ada hikmahnya. Dan tentu kebijakan pemerintah ini adalah keputusan yang terbaik. Tentu terakhir harapan kita adalah kepada semua pihak untuk kita bersama-sama memberikan pencerahan dan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Selatan, kiranya bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana. Kemudian untuk selanjutnya lebih berhati-hati ketika jangan sampai ada oknum atau ada pihak tertentu yang menawarkan untuk memberangkatkan melalui jalur-jalur lain yang pada akhirnya merugikan jamaah kita itu sendiri. Terima kasih. Sekali lagi, selamat untuk Pak Prof dan Pak Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga Pak Prof Hamid sudah bergabung bersama kami dan Pak Irfan juga selaku anggota Komisi DPRD Sulsel. Semoga sehat selalu Pak dan jaga kesehatannya. Dan semoga penyakit dan wabah ini segera hilang dari dunia ini dan kita akan mendapat hikmah dari segala apa yang kita dapatkan. Terima kasih. Selanjutnya saya Adi Febrian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita di obrolan Karibosi pada edisi kali ini. Saya Adi Febrian pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.